Bagaimana kita membaca karakter dari tahun macan air kali ini? Apa yang harus menjadi perhatian? Oke, tahun macan air 2022, seringkali kan orang pikir, oh langsung terbayang binatang macannya ya, Aldi. Tapi sebenarnya kita tidak menggunakan sifat dari si macannya. Sebenarnya macan di dalam astrologi Tionghoa, ya di dalam Feng Shui itu hanya mewakili sebuah elemen. Jadi macan ini mewakili elemen kayu besar, bayangkan seperti pohon ya. Kalau kita lihat sebuah pohon yang besar itu punya sifat-sifat positif dan negatif. Contohnya, pohon itu kokoh, kemudian berani, kemudian ambisius, kemudian aktif ya. Ambisius dan aktif ini kenapa? Karena pohon selalu bertumbuh ke atas ya. Mau bagaimanapun yang terjadi, pohon akan selalu berusaha untuk tumbuh naik ke atas. Kemudian senang juga berpetualang dan baik hati atau pemberi ya, karena pohon kan memberikan teduh, memberikan buah kepada binatang-binatang di sekitarnya. Sifat negatifnya adalah pohon ini karena keras, jadi akhirnya keras kepala, kemudian kaku, kasar, dan impulsif, kepikiran apa langsung kerjain apa, dan kurang sabar, mudah emosi. Nah, si elemen macan ini, si kayu besar ini datang bersama dengan air besar. Jadi kalau air besar bayangkan seperti samudera ya, atau lautan yang luas ya. Air ini punya sifat fleksibel, adaptif ya, karena air itu kalau kita taruh di wadah gelas ikut bentuk gelasnya, kalau kita taruh di wadah botol ikut bentuk botolnya ya. Kemudian lembut, kemudian cerdas, bijak, berhati-hati ya, karena si elemen air ini kalau dalam organ tubuh manusia dikaitkan dengan elemen otak ya, jadi ada berhubungan dengan kepintaran. Kemudian senang bersosialisasi, kreatif, dan senang bergerak ke sana kemari. Jadi kalau air itu kan di alam selalu bergerak ya, dia nggak bakal bisa berhenti dari ujung gunung sampai ke lautan. Nah, air ini digambarkan sebagai mudah bergerak. Satu sisi ada sifat negatifnya, yaitu air karena sifat elemennya adalah dingin, maka masih ada pesimis, masih ada pikiran negatif, kemudian khawatir, takut, cepat emosi juga cepat reda ya, bayangkan kayak tsunami ya, begitu datang hebat tapi begitu cepat juga untuk redanya. Nah, jadi kalau tahun macan air digabungkan antara si macan sama si airnya, kita bayangkan seperti hutan tropis lebat dengan air sungai besar di dalamnya. Nah, kalau kita selalu pengen hutannya berarti di dalamnya, air sungai di dalamnya itu penasaran, pengen eksplorasi, pasti indah ya, ada air sungainya, ada hutannya. Tapi pada saat kita masuk, kita pasti kayak harap-harap cemas gitu ya, karena kan di dalam hutan itu kan ada binatangnya, ada misalnya takut ada binatang bisa menyerang dan lain sebagainya. Jadi tahun macan air adalah tampak dari luar, tahunnya mungkin masih agak pesimis ya. Orang masih agak dingin dan takut. Tapi dari dalam itu penuh antusias. Sebenarnya orang tuh nggak sabar untuk bisa bertumbuh, nggak sabar untuk bisa bangkit dari pandemi. Adanya pergerakan, perkembangan, dan eksplorasi sambil berharap-harap cemas. Jadi ada potensi kejutan juga di dalam ketenangan. Nah, tahun macan air kurang lebih seperti itu. Jadi ya dari luar kita mungkin masih ya dengan pandemi, meskipun kita udah bisa adaptasi, tapi kita masih merasa pesimis. Tapi satu sisi di dalam hati nanti masyarakat akan lebih banyak bergerak untuk mobilitas ke sana kemari. Ya, jadi kalau dikelola dengan baik, sudah ada booster, orang akan lebih mudah untuk traveling ke sana kemari. Jadi jika dikelola dengan baik, airnya ini bisa kemudian menumbuhkan ya kayu-kayu yang ada di hutan itu tadi, karena macan elemennya kayu. Betul.